Prolog yang menyakitkan. Buku ini bukan tentang saya, tetapi karena buku ini tentang ego, saya akan mengajukan pertanyaan yang akan membuat saya menjadi orang munafik jika dikatakan saya tidak pernah memikirkan tentang pertanyaan ini. Siapakah saya bisa-bisanya menulis buku ini? Kisah saya tidak terlalu penting untuk dijadikan pelajaran yang terlalu diikuti, tetapi saya ingin menceritakannya sedikit dengan tujuan mencari bahan pembicaraan. Saya telah mengalami beberapa tahapan ego dalam hidup yang singkat ini. Aspirasi, kesuksesan, kegagalan, lagi, dan lagi. Ketika berumur 19 tahun, saya merasakan adanya kesempatan luar biasa untuk mengubah hidup. Saya memutuskan untuk berhenti kuliah. Para mentor beradu untuk menjadikan saya anak didiknya. Melihat potensi saya merupakan anak itu. Sukses datang dengan begitu cepatnya. Setelah menjadi eksekutif termuda di suatu agensi pengembangan bakat di Beverly Hills, saya membantu proses kontrak dan bekerja sama dengan beberapa band rock terkenal. Saya membantu memberikan saran pada buku yang akhirnya terjual jutaan eksemplar dan membuat genre mereka sendiri. Pada waktu berumur 20 tahun, saya menjadi seorang ahli strategi untuk American Apparel yang akhirnya menjadi merek fashion ternama. Tidak lama kemudian, saya diangkat sebagai direktur pemasaran. Saat berumur 25, saya mempublikasikan buku pertama yang segera menjadi buku laris yang diperdebatkan. Dengan muka saya terpampang pada sampul buku itu, sebuah studio menawarkan untuk membuat acara tentang hidup saya. Dalam beberapa tahun kemudian, saya memiliki banyak aset yang dibutuhkan untuk sebuah kesuksesan. Kemudian saya membangun perusahaan sukses dengan bantuan aset itu yang memungkinkan saya bekerja sama dengan klien terkenal, memiliki penghasilan besar, dan melakukan pekerjaan yang membuat saya berkesempatan menjadi pembicara di berbagai konferensi dan acara bergengsi. Dengan kesuksesan yang saya miliki, datanglah keinginan untuk menceritakan kesuksesan itu sendiri dengan menambahkan bumbu-bumbu, menghilangkan peran keberuntungan, dan menambahkan beberapa mitos. Anda pasti pernah mendengar cerita tentang Hercules yang menjadi hebat dengan melawan semua rintangan. Tidur di lantai, tidak diakui semua orang, tidak diakui orang tua, berjuang demi mencapai ambisi. Itu merupakan tipe bercerita yang membuat bakat Anda menjadi identitas Anda dan pencapaian Anda menjadi kehebatan Anda. Akan tetapi, cerita seperti itu tidak pernah jujur ataupun membantu. Dalam cerita tadi, saya banyak memotongnya. Banyak cerita tentang godaan dan stres, kejatuhan yang sangat parah, dan kesalahan yang diperbuat. Saya tidak ceritakan di sana. Masa-masa itu bagi saya bukan untuk didiskusikan. Sebuah masa ketika saya mengalami tekanan dari seseorang yang saya kagumi, yang membuat saya sangat hancur pada saat itu sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Itu adalah hari saat saya memberanikan diri berjalan ke ruangan atasan saya dan berkata bahwa saya tidak sanggup lagi dan ingin melanjutkan sekolah. Itu adalah masa di mana fenomena buku terlaris terjadi dan sangat singkat. Acara penandatanganan buku di mana saya satu orang yang muncul. Perusahaan yang saya bangun hancur dan saya membangunnya lagi 2 kali. Itu semua adalah momen yang sebaiknya dihilangkan dari cerita. Gambaran itu pun sebenarnya masih potongan-potongan kehidupan saja, tetapi setidaknya menyampaikan catatan penting, paling tidak catatan penting untuk buku ini, ambisi, pencapaian, dan kesulitan. Saya bukanlah seseorang yang percaya pada ramalan. Untuk mengubah seseorang tidak berasal dari satu kejadian, tetapi banyak kejadian. Selama sekitar 6 bulan pada tahun 2014, semua momen tersebut seperti terjadi satu demi satu. Pertama, American Apparel, tempat melakukan pekerjaan terbaik saya. Berada di ambang kebangkrutan dengan utang senilai ratusan juta dolar. Pendirinya, seorang yang saya kagumi sejak muda, dipecat oleh para direktur yang dia pilih sendiri, sehingga ia harus menumpang tidur di sofa di rumah temannya. Setelah itu, agensi bakat tempat saya bekerja setelahnya juga berada dalam keadaan serupa, dituntut oleh klien karena utang yang sangat banyak. Mentor saya yang lain juga kemudian hancur pada saat yang bersamaan. Begitu juga dengan hubungan kami. Orang-orang inilah yang membentuk hidup saya. Orang-orang yang saya kagumi dan saya contoh. Kestabilan mereka secara finansial, emosi, dan psikologis tidak hanya menjadi hal yang saya dapat, tetapi juga menjadi makna dari keberadaan saya. Dan mereka hilang satu persatu di hadapan saya.
roda mulai berputar. Atau seperti itulah yang saya rasakan dari yang tadinya ingin menjadi seperti orang yang Anda kagumi dan tersadar bahwa ternyata Anda sama sekali tidak ingin seperti mereka adalah sesuatu yang tidak dapat Anda persiapkan. Saya pun tidak mempersiapkan diri untuk masalah ini. Ketika saya tidak dapat menerimanya, masalah lain yang pernah saya abaikan dalam diri saya mulai muncul. Di samping kesuksesan, saya menemukan diri saya kembali ke kota tempat saya memulai segalanya. Stres dan lembur terus-menerus menggadaikan kebebasan saya karena tidak dapat berkata tidak pada uang dan ketakutan dari krisis yang terjadi. Saya sangat frustasi sehingga masalah kecil dapat membuat saya marah dengan hebat. Pekerjaan saya yang biasanya mudah menjadi sulit. Kepercayaan saya terhadap diri sendiri dan orang lain hancur. Begitu juga kualitas hidup saya. Saya ingat ketika sampai di rumah, sekitar seminggu berada di jalan dan merasakan serangan panik karena wifi tidak berfungsi. Pikiran saya dipenuhi, bagaimana jika saya tidak mengirimkan email ini? Jika saya tidak mengirimkan email ini? Jika saya tidak mengirimkan email ini? Dan bla 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 bla. Anda pikir Anda melakukan hal yang seharusnya Anda kerjakan, kemudian lingkungan akan menghargai Anda karenanya. Namun, suatu saat Anda melihat istri Anda di masa depan pergi dari rumah karena Anda bukan lagi orang yang seperti dulu dia kenal. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Anda mengabaikan perasaan seolah sedang menjadi miliarder pada suatu hari dan hari berikutnya. Anda harus mengais dari barang-barang rongsokan. Satu keuntungan yang saya dapat dari kejadian itu adalah saya menyadari bahwa saya adalah seorang yang gila kerja. Bukan hanya seperti, oh, dia terlalu sering lembur, atau bersantailah dan selesaikanlah semuanya. Melainkan lebih seperti, jika dia tidak segera menghadiri rapat dan menyelesaikannya, dia akan mati dalam waktu dekat. Saya menyadari hal itu sebagai hal yang sama dengan yang membuat saya sukses dengan cepat, meski ada harga yang harus dibayarkan. Yang lain juga pasti begitu. Itu bukan masalah jumlah pekerjaan yang sangat banyak, melainkan peranan besar yang saya berikan pada pekerjaan itu. Saya terjebak dalam pikiran-pikiran saya sendiri. Akibatnya, rasa sakit dan frustasi yang harus saya temukan sebabnya. Dalam jangka waktu yang lama, sebagai penulis dan peneliti, saya telah mempelajari sejarah dan bisnis. Layaknya segala hal yang melibatkan manusia, dilihat dari kurun waktu yang panjang, isu universal mulai muncul. Ini merupakan topik yang membuat saya kagum, dan yang terbesar dari semuanya adalah ego. Saya tidak terlalu familiar dengan ego dan efeknya. Sebenarnya, saya telah melakukan riset untuk buku ini sekitar setahun sebelum berbagai kejadian tadi menimpa hidup saya. Namun, pengalaman pahit yang saya lalui masa itu membawa konsep yang tengah saya pelajari ke dalam suatu sudut pandang berbeda yang tidak saya pahami sebelumnya. Kejadian itu membuat saya melihat dampak menyakitkan dari ego yang tidak hanya terjadi pada diri saya, tetapi juga pada teman, klien, dan kolega. Dalam beberapa kasus terjadi pada level tertinggi suatu industri. Ego telah merugikan orang yang saya kagumi sebanyak ratusan miliar dolar dan membuat mereka kembali mengulangi kesalahan yang sama. Beberapa bulan setelah menyadari, saya membuat tato pada lengan kanan atas bertuliskan, "Ego is the enemy." Ego adalah musuh. Dari mana kalimat ini muncul? Entahlah, mungkin dari sebuah buku yang saya baca dulu sekali, tetapi kalimat ini dengan cepat menjadi penerang dan kompas saya. Sementara itu, lengan kiri saya juga terdapat tato yang bertuliskan, "Obstacle is the way." Hambatan adalah jalan. Keduanya adalah kalimat yang saya gunakan setiap hari untuk memandu saya dalam membuat keputusan dalam hidup ini. Saya akan melihatnya ketika berenang, bermeditasi, menulis, ketika mandi pada pagi hari, dan kedua kalimat itu mempersiapkan saya untuk memilih sesuatu yang benar pada keadaan yang mungkin saya hadapi. Saya menulis buku ini bukan karena memiliki kebijaksanaan untuk memberikan ceramah, melainkan saya berharap buku ini ada ketika saya menjalani fase kritis dalam hidup. Ketika saya dan juga yang lain dipanggil untuk menjawab pertanyaan paling penting yang dapat ditanyakan pada diri mereka sendiri. Ingin menjadi seperti apa diri saya? Dan jalan apakah yang akan saya tempuh? Pertanyaan tersebut tidak termakan waktu dan bersifat universal, kecuali untuk buku ini. Itu sebabnya saya berusaha untuk mengaitkan dengan contoh filosofi dan searah dibandingkan pengalaman hidup pribadi.
Ketika buku sejarah dipenuhi dengan cerita obsesif, seorang jenius visioner yang mengubah dunia dengan kekuatan dan cara yang terkadang tidak masuk akal, saya menemukan jika kita melihat kembali, sejarah juga dibuat oleh individu yang bertarung melawan ego mereka dan yang menempatkan tujuan mereka lebih tinggi dibanding keinginan mereka untuk dikenal. Menceritakan kembali cerita mereka telah menjadi metode saya untuk mempelajari dan menyerapnya. Seperti buku-buku saya sebelumnya, buku ini pun sangat dipengaruhi oleh para filsuf klasik. Saya banyak meminjam pemikiran dan cara mereka dalam semua penulisan, seperti saya telah belajar dari mereka sepanjang hidup saya. Jika ada sesuatu dari buku ini yang membantu Anda, itu berkat mereka, bukan dari saya. Seorang orator, Demosthenes, pernah berkata bahwa kebajikan dimulai dengan pemahaman dan diisi dengan keberanian. Kita harus melihat diri kita dan dunia dalam cara yang baru untuk pertama kalinya. Kita kemudian harus bertarung untuk menjadi berbeda dan bertahan untuk menjadi berbeda. Itulah bagian tersulitnya. Saya tidak mengatakan Anda harus bersiap untuk menghancurkan setiap ego dalam diri Anda. Ini hanya sebagai pengingat moral untuk menyemangati diri kita. Dalam tulisan terkenal Etnik, Aristoteles menggunakan analogi sebatang kayu yang bengkok untuk menjelaskan perilaku manusia. Agar menjadikannya lurus, seorang tukang kayu andal memberikan tekanan dari arah yang berlawanan secara perlahan. Beberapa ribu tahun kemudian, Kant mengatakan, hati manusia yang bengkok juga tidak mungkin bisa dibuat lurus sepenuhnya. Kita memang tidak bisa menjadi manusia yang berpandangan lurus seutuhnya, tapi kita bisa berusaha untuk menjadi lebih baik. Terasa menyenangkan untuk menjadi pribadi yang spesial, memberdayakan, dan menginspirasi. Namun, itu bukanlah tujuan dari buku ini. Itu sebabnya saya berusaha mengatur halaman ini agar Anda bisa berakhir di tempat yang sama seperti saya saat selesai menulisnya, yaitu saat di mana Anda lebih sedikit memikirkan tentang Anda. Saya harap Anda akan lebih sedikit menghabiskan waktu untuk menceritakan sesuatu yang spesial tentang diri Anda, dan balasannya Anda akan dibebaskan untuk mencapai pekerjaan yang dapat mengubah dunia sesuai yang Anda targetkan.